Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awas. Bawaslu Kabupaten Karanganyar sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan pengawasan di setiap tahapan pemilihan, dituntut untuk terus meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemilihan khususnya di bidang pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran serta penyelesaian sengketa proses pemilihan. Selain mengkonsolidasikan teknis dalam perumusan standar kelola pengawasan, Bawaslu Kabupaten Karanganyar dalam menjalankan tugas pengawasan terbagi dalam 4 divisi. Yang pertama, divisi SDMO dan Diklat. Yang kedua, divisi pencegahan, partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat. Divisi yang ketiga adalah divisi penanganan pelanggaran dan data dan informasi. Untuk yang keempat, divisi hukum dan penyelesaian sengketa. Untuk memperkuat peran pengawasan, Bawaslu Kabupaten Karanganyar didukung oleh jajaran pengawas ad hoc di 17 kecamatan se-Kabupaten Karanganyar yang terdiri dari 3 orang komisioner Panwascam beserta jajaran sekretariat, 1 orang Panwas desa untuk setiap desa di 177 desa serta pengawas TPS di setiap TPS di Kabupaten Karanganyar. Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Diklat merupakan salah satu divisi di Bawaslu Kabupaten Karanganyar yang bekerja sebagai supporting system, bekerja di belakang layar, menyiapkan berbagai hal yang diperlukan dalam kerja-kerja pengawasan Bawaslu Karanganyar. Kami adalah tim dapur yang bertugas menyiapkan, meramu berbagai hal, menyiapkan penataan organisasi, anggaran kerja, menyiapkan proses perekrutan sumber daya manusia badan ad hoc, yaitu komisioner Panwas kecamatan sebanyak 51 komisioner di 17 kecamatan, serta bekerja menyiapkan Panwascam untuk merekrut 177 pengawas desa, serta 1.300 pengawas TPS di seluruh wilayah Kabupaten Karanganyar. Di divisi ini, fungsi Diklat sebagai pembentuk sosok pengawas dilakukan. Setelah dilantik, dimulailah tahap pembentukan melalui media-media pelatihan, BIMTEK, pertemuan, rapor rutin di masing-masing kecamatan, ada pretest, dan lain-lain. Output yang ingin dicapai adalah terbentuknya sosok-sosok pengawas kepemiluan yang berintegritas, cakap, dan mampu memahami regulasi kepemiluan di wilayah pengawasannya. Di samping itu, keterlibatan divisi ini adalah dalam tahap pengawasan logistik. Kami harus memastikan logistik pemilu sesuai atau tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, sesuai dengan kebutuhan yang telah dibuat oleh KPU. Kami harus terjun sendiri ke pabrik vendor penyedia. Sebagai contoh, percetakan surat suara di Cibinong, Bogor, dan lain sebagainya. Memastikan prosedur pengadaan, produksi, dan pengiriman sudah sesuai aturan yang telah dibuat. Ada satu cerita menarik ketika kami harus mengontrol pengiriman surat suara dari pabrik Cibinong menuju gudang KPU Karanganyar. Di jadwal harusnya jam 12 malam, barang atau logistik tiba di gudang KPU Kabupaten Karanganyar. Kami tim Bawaslu sudah bersiap dari pukul 11 malam. Karena beberapa kendala, akhirnya truk tiba di gudang jam 4 pagi. Yang terpaksa langsung dibongkar sampai pagi tiba dan selesai jam 6.30 pagi. Di tahap penetapan hasil, kami bertugas mengawal proses rekapitulasi berjenjang dimulai dari rapat pleno di tingkat kecamatan hingga pleno penetapan calon terpilih di Kabupaten Karanganyar. Pasangan nomor urut 2, Bapak Haji Robert Kristanto dan Bapak Haji Ade Iliana ditetapkan KPU sebagai calon bupati dan wakil bupati terpilih.
Pada divisi pencegahan, partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat, Bawaslu Kabupaten Karanganyar selalu mengedepankan pencegahan atau imbauan. Pada pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Karanganyar menerbitkan surat imbauan kepada peserta pemilu ataupun pemilihan dan juga kepada pihak-pihak terkait. Ada 60 surat imbauan yang sudah kami sampaikan kepada pihak terkait. Dalam hubungan masyarakat, kita menggandeng, kita bekerja sama dan atau MOU dengan lembaga pendidikan dan juga dengan media untuk memastikan proses demokrasi di Kabupaten Karanganyar bersama-sama kita lakukan pengawasan dan juga kolaborasi tentunya dengan pemerintah daerah, dalam hal ini Kesbangpol, dalam melaksanakan pendidikan politik di seluruh kecamatan di Kabupaten Karanganyar. Pada tahapan coklit terdapat 134 saran perbaikan atau rekomendasi yang disampaikan oleh jajaran Bawaslu kepada jajaran KPU, dan semua ditindaklanjuti dengan baik tanpa menimbulkan ekses. Dalam tahapan pemutahiran data pemilih, jajaran Bawaslu Kabupaten Karanganyar menemukan beberapa data pemilih yang tidak terdaftar di DPT, namun sebagai pemilih. Dan itu juga ditindaklanjuti. Hal ini kejadian di Mojogedang. Pada tahapan DPTB, ada 600 sekian calon DPTB untuk pindah memilih, dan ini terjadi di jajaran Bawaslu Kabupaten Karanganyar karena pindah tugas, dan itu semua juga ditindaklanjuti karena ada 4 alasan di H-7 di mana pemilih harus melayangkan surat, menyampaikan surat kepada jajaran KPU, dan kemudian ditindaklanjuti sehingga hak untuk memilih tetap terfasilitasi dengan baik. Pada tahapan patroli pengawasan di hari tenang, jajaran Bawaslu Kabupaten Karanganyar menggalakkan patroli pengawasan hingga ke pelosok, baik siang maupun malam dan juga dini hari. Pengawasan pada pra, hari pungut hitung, dan juga pasca atau rekapitulasi, semua dilakukan dengan baik, dengan maksimal oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar dan jajarannya. Di tahapan pengawasan rekapitulasi, mulai dari tingkat TPS, kecamatan hingga kabupaten, semua dilakukan dengan baik. Bukti nyata adalah semua masyarakat puas dengan hasil pemilihan serentak tahun 2024. Dan kemudian bukti lain dari pengawasan yang maksimal, dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 1 Desa Kuangsan, Kecamatan Jumapolo, yang kemudian PSU dilakukan pada tanggal 30 September 2024. Bentuk pertanggungjawaban Bawaslu Kabupaten Karanganyar kepada publik, setiap kegiatan Bawaslu dan juga pengawasannya selalu dituangkan dalam bentuk publikasi di media sosial dan juga website Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Dan kolaborasi terakhir adalah kita bekerja sama dengan Radio Swiba Kabupaten Karanganyar.
penanganan pelanggaran merupakan upaya terakhir setelah segala upaya pencegahan dilakukan dalam tahapan pemilihan. Selain itu, tujuan dari penanganan pelanggaran tidak lain untuk memutus potensi konflik yang lebih besar yang mengganggu tahapan pemilihan yang sedang berlangsung. Sepanjang tahapan pemilihan 2024, Bawaslu Karanganyar bersama jajaran Panwascam telah menangani 9 pelanggaran yang telah tervalidasi oleh Bawaslu Republik Indonesia melalui Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Berikut ini uraian penanganan pelanggaran Bawaslu Karanganyar bersama Panwascam se-Kabupaten Karanganyar sebagai refleksi bersama. Yang pertama, temuan pelanggaran administratif oleh Panwascam Jatipuro dan Panwascam Karanganyar yang telah direkomendasikan kepada jajaran KPU pada tahapan pemutakhiran data pemilih, yakni petugas Pantarlih tidak melakukan kegiatan coklit sesuai dengan prosedur dan tata cara. Kemudian yang berikutnya adalah temuan pelanggaran administratif oleh Panwascam Gunungrejo dan Panwascam Jaten yang telah direkomendasikan kepada KPU terhadap kegiatan kampanye yang tidak ada surat pemberitahuan kepada kepolisian. Temuan pelanggaran kode etik oleh Panwascam Karanganyar yang telah diambil alih Bawaslu Kabupaten Karanganyar yang telah direkomendasikan kepada jajaran KPU terhadap KPPS yang aktif dalam kegiatan kampanye. Kemudian yang berikutnya adalah temuan pelanggaran pidana oleh Panwascam Gunungrejo bersama Bawaslu Kabupaten Karanganyar yang sayang sekali berhenti di pembahasan Gakumdu terhadap KPPS yang menghalang-halangi proses pemungutan suara. Berikutnya adalah laporan masyarakat tentang perangkat desa yang melakukan kampanye melalui media sosial. Atas peristiwa ini, Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah merekomendasikan kepada Bupati dan jajarannya dan telah ditindaklanjuti. Untuk yang berikutnya, laporan masyarakat tentang kampanye hitam atau back campaign di media sosial dan telah diteruskan kepada Dinas Kominfo Kabupaten Karanganyar. Nah, untuk selanjutnya ya ada sesuatu hal yang menarik bahwa pada tahapan pemilihan 2024 ada satu peristiwa pelanggaran pidana yang ingkrah di Pengadilan Negeri Karanganyar, yaitu pelanggaran terhadap perusakan alat peraga kampanye yang melanggar pasal 187 ayat 3 junto pasal 69 Undang-Undang Pemilihan yang telah diputuskan telah memiliki kekuatan hukum tetap atau ingkrah di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Dalam hal menciptakan ketertiban dalam pemasangan alat peraga kampanye, Bawaslu Kabupaten Karanganyar juga telah melakukan 2 kali penertiban alat peraga kampanye. Yang pertama adalah memasuki tahapan kampanye, dan yang kedua adalah pada masa tenang. Lebih dari 49.000 alat peraga kampanye telah ditertibkan Bawaslu bersama tim yang terdiri dari Satpol PP, KPU Karanganyar, kepolisian, TNI, dan stakeholder terkait tentang penertiban alat peraga kampanye. Selain penanganan pelanggaran yang telah divalidasi, Bawaslu Kabupaten Karanganyar juga melakukan tindakan untuk memutus berbagai potensi konflik di masyarakat seperti kegiatan investigasi di Kecamatan Kerjo terhadap potensi dugaan pelanggaran netralitas kepala desa,
Kemudian yang kedua adalah investigasi di Kecamatan Gondangrejo atas dugaan pelanggaran netralitas kepala dusun. Kemudian yang berikutnya adalah investigasi terhadap aparatur sipil negara yang diduga ikut melakukan kampanye di Kecamatan Jatiyoso. Segala bentuk penanganan pelanggaran ini merupakan upaya Bawaslu dalam menciptakan kepercayaan publik untuk mengawal proses demokrasi, terutama dalam tahapan pemilihan 2024. Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa menjadi penanggung jawab pengawasan tahap pencalonan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024. Hal ini untuk memastikan seluruh proses berjalan dengan sesuai regulasi, mulai dari pengusulan partai politik, pendaftaran bakal calon, verifikasi berkas, cek kesehatan para kandidat, hingga penetapan dari bakal calon menjadi calon bupati dan wakil bupati. Hasil pengawasan dari Bawaslu Kabupaten Karanganyar, seluruh proses pencalonan berjalan dengan lancar dan sesuai regulasi. Pada pemilihan kali ini, tidak ada calon perseorangan yang maju menjadi kandidat. Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa memiliki sejumlah tugas dan kewenangan. Salah satunya adalah menyelesaikan temuan dan laporan sengketa terkait pemilihan tahun 2024 yang tidak mengandung unsur pidana. Pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Karanganyar menerima permohonan penyelesaian sengketa antar peserta dari pemohon pasangan calon 01 Ilyas dan Triharyadi. Pemohon menyoal adanya baliho pasangan calon 02 Robert Ade yang menutupi baliho miliknya. Lokasi sengketa berada di Jalan Raya Matese Tawamangu di depan kolam renang Watu Jodo. Sesuai dengan surat mandat yang telah diserahkan Bawaslu Kabupaten kepada Panwaslu Kecamatan Matese, maka penyelesaian sengketa antar peserta diselesaikan di tingkat kecamatan tepat di lokasi kejadian. Panwaslu Kecamatan Matese melakukan mediasi musyawarah dengan acara cepat antara pemohon, yaitu Trihanggo dari pasangan calon 01 dengan termohon yang diwakili Winarno dari pasangan calon 02. Keduanya diantar ke lokasi sengketa untuk menyelesaikan persoalan yang dimohonkan. Dari hasil mediasi atau musyawarah dengan acara cepat tersebut tercapai kesepakatan dari para pihak. Dari paslon 02 bersedia untuk menggeser baliho agar tidak menutupi baliho milik paslon 01. Pada pemilihan serentak tahun 2024, Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa menjadi penanggung jawab pengawasan pelaksanaan pemilihan suara ulang di TPS 1 Desa Kuangsan, Kecamatan Jumapolo. PSU ini terjadi karena selisih kekurangan surat suara pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, serta adanya kelebihan 2 surat suara pada pemilihan bupati dan wakil bupati. Atas peristiwa tersebut, Panwaslu Kecamatan Jumapolo melakukan konsultasi kepada Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Hingga akhirnya dari hasil analisa dikeluarkan rekomendasi pelaksanaan PSU kepada TPK Kecamatan Jumapolo. Langkah tersebut telah sesuai dengan pasal 112 Undang-Undang Pemilihan Junto PKPU nomor 17 tahun 2024, sehingga PSU dapat dilaksanakan pada 30 November 2024 dan berjalan lancar sesuai regulasi.
Pemilihan serentak tahun 2024 di Kabupaten Karanganyar sudah selesai dilaksanakan dan rangkaian tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar sudah dilaksanakan dengan baik. Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah melaksanakan serangkaian pengawasan berdasarkan tahapan-tahapan pemilihan yang dimulai dari tahapan persiapan, pemutakhiran data pemilih, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, serta rekapitulasi hasil penghitungan suara. Bawaslu Kabupaten Karanganyar mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Karanganyar yang telah berpartisipasi dalam pengawasan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 di Kabupaten Karanganyar. Apresiasi dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berperan aktif dalam mensukseskan pemilihan 2024 di Kabupaten Karanganyar. Ucapan terima kasih itu ditujukan kepada seluruh jajaran ad hoc pengawas pemilihan di seluruh kecamatan di Kabupaten Karanganyar yang telah bekerja keras melaksanakan pengawasan seluruh tahapan pemilihan dengan baik dan profesional. Kepada pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar, aparat keamanan baik dari kepolisian dan TNI, serta seluruh stakeholder terkait, kami sampaikan apresiasi atas partisipasi dan kerjasamanya selama pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2024. Semoga pemilihan serentak 2024 ini menjadi langkah awal yang baik untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Karanganyar. Kerjasama yang telah terjalin baik ini diharapkan dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan di masa yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu.